Ya, kalau itu dua-dua sudah terpenuhi, ajas stelsel negatif berkaitan dengan masalah ini, ya, sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP, ya, sudah terpenuhi, ya berarti penetapan tersangkanya itu sah. Kalau penetapan tersangka itu sah dilakukan oleh penyidik, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengamini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, dan dalam hal ini juga kejaksaan, gitu. Karena kan antara penyidik dengan kejaksaan berkaitan dengan status penetapan tersangka itu kan ada korelasi kerjasama, gitu kan. Jadi apa yang dikerjakan oleh penyidik, apa yang sudah digodok oleh penyidik, itu kan diamini oleh pihak kejaksaan. Kalau itu terjadi, tidak ada artinya gesekan antara kejaksaan dengan pihak kepolisian dalam penetapan tersangkanya, itu selesai. Peradilan cuma buka pintu aja untuk mengesahkan itu. Karena dugaan saya juga dulu, ya, apapun yang dilakukan berkaitan dengan penetapan tersangka, penyidik tidak akan gegabah, ya, tidak akan konyol dalam kaitan ini. Jadi dua alat bukti tadi sebagai rumusan hukum, ya, yang dijadikan pegangan dalam kasus pidana itu pasti dipegang oleh penyidik dan kejaksaan. Itu kan dari pihak kuasa hukum ya, terutama ya. Ini dalam konteks dugaan hakim tunggal ini melepas dan memperkarakan ke hakim PN Jakarta Timur dengan perkara ijazah, itu gimana? Loh, ya memang harus begitu kenyataannya, gitu kan. Loh, kalau udah terpenuhi dua alat bukti, ya, dan udah sah penetapan tersangkanya, ya harus dimajukan ke persidangan, gitu kan. Bukan kemudian hakim ngejorokin, udah kamu nanti diperiksa aja di persidangan, nggak seperti itu. Makanya sebelum mengajukan peradilan, ya, berkaitan dengan penetapan tersangka, itu kan harus dikulik dulu kerja penyidik bener nggak nih, gitu kan, ya. Kalau nggak benar, ya itu relevansinya diajukan peradilan, gitu. Nah, ini juga yang menarik dari persidangan tadi yang saya dengar pertimbangannya. Yang menarik adalah gini, hakim tunggal menyatakan bahwa kok baru diajukan sekarang, kenapa nggak dari dulu pada saat penetapan tersangka itu terjadi? Kenapa baru menjelang persidangan rapid ini dilakukan? Ini kan menjadi suatu pertanyaan dong, ya. Kalau memang ada kesalahan penyidik, ya, memang ada persoalan-persoalan berkaitan dengan salahnya penetapan tersangka tersebut, ya pada saat itu diajukan. Kenapa ditunda begitu lama? Berarti kan ini memang ada semacam grand skenario untuk menunda-nunda persidangan. Persidangan yang mana? Bukan di prapitnya, tapi di pokok perkaranya. Pada dasarnya, sekali lagi, Roy Suryo itu takut menghadapi persidangan itu. Yang paling benar itulah, ya kan? Takut dia. Dan saya mengatakan, ya, Tipa itu lebih gentle daripada Roy Suryo, gitu. Kenapa? Ya itu tadi kan dicari-cari terus alasan-alasan penyidik dan lain sebagainya. Loh, kalau memang dia gentle, hadapi dong pokok perkara. Saya yakin 1000%, 1.000.000% bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya uji di pengadilan, gitu, bukan di wilayah yang seperti ini. Tapi ya sudah, itu kan sudah terjadi. Dia sudah mengajukan prapit berkaitan dengan masalah penetapan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan, ya. Itu dia berhasil di sini, gitu kan. Kan juga hakim yang sama kalau nggak salah yang hadir kan. Ya kan berarti objektif dong. Masa kalau giliran menang dia katakan objektif, kalau giliran dia kalah hakim nggak bener, ya nggak objektif, ya itu nggak fair dong begitu caranya. Dia mau makan yang enaknya aja, gitu kan. Makanya saya bilang tadi, ya, sederhana sekali, benar dan tidaknya terukur kok berkaitan dengan status tersangka itu, ya. Terpenuhi alat buktinya, selesai. Itu. Oke, tapi kalau bicara barang itu awal dari perkara ini belum itu, memang ada perbuatan dengan barang bukti cuma hanya selembar kertas, cuma hanya selembar saksi, sudah orang dijadikan tersangka. Ini kan negara hukum, harusnya juga terbuka lah, cuma hanya itu bisa tersangka ke 12 tahun. Gini. Kan bukan selembar kertasnya, tapi kan preminya. Iya dong, niatnya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi jangan melihat selembar ijazahnya Pak Jokowi, kemudian dia seperti dikriminalisasi, bukan itu.
Justru dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut saya itu konyol. Belum melihat aslinya ijazahnya Pak Jokowi, sudah memviralkan, sudah menjudge Pak Jokowi punya ijazahnya palsu. Itu kan persoalannya kan di sana, gitu. Terus kemudian dia berdalih sebagai peneliti dan lain sebagainya. Ini kan seperti mau cari alibi dia. Enggak dong, saya enggak memfitnah, saya sedang mengajukan penelitian. Loh, konsep penelitian seperti apa? Terus memframing ijazah orang itu seperti apa? Ini ada dua sisi yang berbeda di dalam konteks ini. Jadi sekali lagi bukan lembaran ijazah, tapi perbuatan dia, niat dia, ya, yang disebut dengan apa namanya perbuatan niat jahat, ya. Itu yang memang terjadi dalam kasus ini, gitu kan? Ada mens rea yang dilakukan oleh Roy Suryo, oleh Tipa, gitu. Kalau nggak mungkin bisa seperti itu. Tentunya sebagai seorang pengacara dan juga relawan dari tim hukum Pak Jokowi, bukan pengacara ya, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan terhadap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait masalah Prapit. Karena kenapa? Setelah saya membaca, ya, itu putusannya sangat bagus, sangat memang itu yang terjadi di lapangan hukum tentang pra peradilan. Karena ya hakim dalam kaitan ini ya itu menilai juga yang namanya Prapit itu nggak bisa satu sprindik terus dijadikan alasan untuk Prapit, satu sprindik lagi dijadikan alasan untuk seperti itu Prapit lagi, itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh dilakukan dengan cara-cara terpisah seperti itu ya. Pertimbangannya sangat bagus, nggak boleh dilakukan dengan cara terpisah, harus secara parsial. Artinya sekaligus ya, berkaitan dengan masalah tersangka ya harusnya diajukan juga pada waktu dia di apa namanya Prapit status penahanan, penangkapan ya penggeledahan. Itu harusnya menjadi satu kesatuan. Nggak bisa kemudian ini dipisahkan, ini terus kemudian diajukan. Berarti kalau memang seperti itu, tujuannya kan memang untuk mengulur-ngulur waktu. Ya, tujuannya juga memang bagaimana perkaranya Tipa yang memang udah barangkali masuk skenario ini, dia juga melihat sebetulnya apa yang terjadi dalam persidangan itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi ya kami dari tim Pak Jokowi itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh apa putusan pra peradilan melalui hakim tunggal yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.